telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Ketersediaan pasokan dari distributor yang lancar menjadi faktor utama yang menjaga harga tetap terkendali di tingkat pasar. Sultan, salah seorang pedagang, menyebut distribusi dari daerah pemasok berjalan tanpa hambatan sehingga stok daging tetap aman. Selain itu, daya beli masyarakat yang relatif normal juga turut menahan kenaikan harga secara signifikan. Meski demikian, pedagang mulai mewaspadai potensi lonjakan harga terutama menjelang hari besar keagamaan ketika permintaan biasanya meningkat tajam. Mereka berharap distribusi tetap lancar agar harga tidak mengalami kenaikan drastis seperti daerah lain. Terus kita lihat sekarang harganya berapa sih sekilo? 130. Itu masih tetap atau akan meningkat ini? Tetap. Walaupun menjelang lebaran? Kalau menjelang lebaran kayaknya naik. Biasa seperti apa tahun lalu? 40. Oh, apa penyebab naik itu? Karena pelebaran daging dari pokoknya dari sapi dah. Oh, Itu kan banyak. banyak korban. Iya. Terus kita beli daging itu kita cek nggak bagaimana itu sapinya? Di sapinya itu dia dua. Ada surat sehatnya? Ada. Rata-rata di Maros itu sapinya sehat nggak tuh? Lihat dari bonek sapi. Di sisi lain, pembeli menilai harga daging saat ini masih cukup terjangkau dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami kenaikan. Warga berharap kestabilan harga ini dapat terus dipertahankan agar kebutuhan pangan tetap mudah dijangkau. Baik, itu dia informasinya dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju. Baik, terima kasih informasinya rekan Arfan dan juga rekan-rekan dari RRI Makassar. Pendengar selanjutnya kita menuju informasi berikutnya, di mana keluarga besar putra-putri Polri resmi menggelar musyawarah daerah 2 untuk kepengurusan daerah Sulawesi Barat periode 2026 hingga 2031. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Malmatos ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KBPP Polri, Dr. Evita Nursanti, serta diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota dari berbagai kabupaten di wilayah Sulawesi Barat. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Muhammad Rusdiansyah. Keluarga besar putra-putri Polri, KBPP Polri, resmi menggelar musyawarah daerah Musda kedua untuk kepengurusan daerah Sulawesi Barat periode 2026-2031. Acara berlangsung di Ballroom Matos Sabtu 5 April 2026, dihadiri langsung oleh Ketua Umum KBPP Polri Dr. Evita Nursanti. Dalam keterangannya kepada RRI, Dr. Evita Nursanti menyampaikan bahwa Musda ini merupakan forum tertinggi organisasi tingkat daerah untuk menentukan nakoda baru KBPP Polri Sulawesi Barat. Evita mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, Musda kali ini hanya memiliki calon tunggal untuk posisi Ketua Pengurus Daerah. Ia berharap proses pemilihan berjalan lancar sehingga pelantikan pengurus baru bisa segera dilaksanakan pada hari yang sama. Lebih lanjut, Evita menekankan agar pengurus periode 2026-2031 mampu membawa organisasi menjadi lebih berwibawa dan kuat. Poin utama yang ditekankan adalah peran KBPP Polri dalam membantu tugas-tugas Polri, khususnya terkait keamanan dan keterlibatan masyarakat. Ya, oke. Mungkin izin Bu, terkait kegiatan hari ini, apa mungkin yang disampaikan? Ya, sekarang ini kita melaksanakan musyawarah daerah keluarga besar putra-putri Polri untuk pengurus daerah Sulawesi Barat. Alhamdulillah Pak Kapolda hadir, Pak Gubernur hadir, dan Pak Kapolda memiliki waktu untuk membuka secara resmi Musda 2 KBPP Polri Sulawesi Barat. Adapun Musda ini tentunya merupakan forum organisasi tertinggi ya, yang nantinya akan memilih langsung ketua daerah, ketua PD yang akan memimpin KBPP Polri Sulawesi Barat ini ke depan. Dari laporan yang saya terima memang calonnya sekarang cuma satu, jadi calon tunggal, dan mudah-mudahan Musda nanti berjalan lancar sehingga siang ini juga kita bisa melakukan pelantikan dan pengukuhan ketua dan pengurus baru keluarga besar putra-putri Polri Sulawesi Barat. Apa Bu yang diharapkan untuk pengurus sendiri? Tentunya saya harapkan pengurus ini ke depan bisa membawa organisasi ini lebih kuat, ya kan?
berwibawa dan bisa yang paling utama adalah membantu tugas-tugas Kamtipnas daripada Polri. Jadi saya juga minta kepada Pak Kapolda untuk bisa melibatkan pengurus daerah ini sampai kepada resort 6 resort yang ada untuk bisa diaktifkan membantu tupoksi daripada Polri di dalam Kamtipmas. Senada dengan hal tersebut, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jayamarta menyatakan dukungannya. Memang apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi bahwa Putra Putri Polri itu merupakan bagian dari organisasi kepolisian untuk bersama-sama mengajak masyarakat untuk bisa menciptakan situasi yang aman di wilayahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini seluruh anggota KBBP Polri mampu berperan aktif membantu Polri di dalam menciptakan keamanan tersebut. Seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, maka ke depannya kami akan juga mengajak melibatkan KBB Polri dalam hal-hal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa KBPP Polri adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar Polri yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Datang dari RRI Bone. Kita sapa terlebih dahulu teman-teman dari RRI Bone. Selamat sore. Ada rekan Nurhaini Adnan di sana. Selamat sore. Halo, selamat sore rekan Nita yang ada di RRI Mamuju. Baik, silakan informasi yang akan disampaikan di sore hari ini kepada pendengar Sokerwil 4. Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan kesiapan calon jamaah haji dan kepatuhan terhadap aturan barang bawaan menjadi salah satu kunci kelancaran perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, Haji Muhammad Rafi As'ad SAG MMMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam wawancara Gemasari Pati RRI Bone. Saya Ayunia, saat ini sudah bersama dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, Haji Muhammad Rafi As'ad SAG MMMH, yang akan membahas sejauh mana persiapan yang diperlukan jemaah haji Bone, utamanya dalam menghadapi cuaca Arab Saudi dan juga aturan barang bawaan. Pemberangkatan untuk jemaah haji Bone tahun ini, Pak. Alhamdulillah untuk Bone tahun ini mendapatkan kuota yang besar 2021 pada akhirnya, karena kemarin data itu 2023 terakhir, tetapi ada yang sakit 2 orang. Jadi digantikan oleh kuota yang memang waiting list yang terdekat. Jadi untuk pemberangkatan tahun ini seperti tahun-tahun kemarin kita adakan pelepasan yang insya Allah akan dilepaskan oleh bupati atau siapa saja yang mewakili pemerintah daerah, dan prosesnya sama. Jadi untuk misalnya asrama haji kita siap diterima jam 11, ini sesuai dengan kloter awal atau kloter 3 UPG, itu kita 7 jam itu harus berangkat. Jadi 7 jam diperkirakan di perjalanan, tapi sebelumnya 3 jam itu kita tunggu jamaah. Di samping juga memang ada acara-acara pelepasan lapri. Nanti secara bertahap sampai kapan itu Puang setiap kloternya? Sampai tanggal berapa nanti? Ini kan mungkin sekitar hampir 1 bulan semua ada, karena 8 kloter. Iya. Ada mekanisme pemberangkatannya dibandingkan tahun ini dan tahun lalu begitu Pak? Tidak jauh beda ya. Artinya ada proses pelepasan, kita siapkan armada, bus, dan begitupun untuk barang-barang jamaah itu ada trek yang kita siapkan, dan setiap pemberangkatan itu ada memang bus yang dipersiapkan untuk cadangan. Jadi ada cadangan bus. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, tetap mobilnya segar sehingga tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi memang kita wanti-wanti sebelumnya bahwasannya memang harus ada mobil cadangan ya. Iya, kalau berkaitan dengan apa saja yang dipersiapkan oleh jemaah mengingat situasi di Arab Saudi begitu, baik dari cuaca ataupun barangkali barang-barang nih yang tidak perlu dibawa begitu, ya. Puang. Yang sedianya kan yang harus dibawa itu terutama pakaian ihram ya, bagi laki-laki ya. Jadi memang itu wajib.
dan kelengkapan yang lain seperti misalnya bagaimana caranya mengantisipasi cuaca, pakai masker atau pakai handuk yang basah, itu yang bisa dibawa di samping pakaian tiap harinya. Yang dilarang itu ya parang tajam, yang runcing, tajam dan sebagainya, dan juga ya minuman keras ya memang itu dilarang sekali. Dan ada juga power bank ya. Power bank itu sampai maksimal 20 Mbph saja. Maksimal 20.000 ya. mAh ya. mAh. Tetapi itu harus disimpan di koper besar. Kalau koper kecil ya pakaian yang siap memang dipakai, karena koper besarnya itu nanti ketemu pada saat di hotel di mana misalnya langsung ke Madinah di hotel Madinah, kalau langsung ke Jeddah di gelombang kedua itu langsung ke Jeddah di hotel di Mekah. Jadi 2 hari tidak ketemu dengan koper besarnya, jadi sama-sama koper kecil saja. Oke. Kalau misalnya ini ada yang mau bawa makanan khasnya begitu dari Bone, apakah diperbolehkan atau memang aturannya ada pembatasan begitu? Untuk makanan di jalan ya antara Bone ke Makassar boleh lah. Rasa ya. Tapi kalau untuk dibawa ke tanah suci saya kira tidak. Yang kayak makanan kering kayak abon bisa. Oke, siap. Demikian wawancara kami bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, Haji Muhammad Rafi As'ad, SAG MMMH. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, demikian baru saja kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, dan kita kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju. Baik, terima kasih untuk rekan Nurhaini dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita akan ke Palu. Rekan dari Palu, rekan Joko Nur Cahyo, selamat sore. Selamat sore rekan Nita di RRI Mamuju. Baik, silakan informasinya yang bisa disampaikan di sore hari ini. Baik, memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional atau HKBN tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menggelar simulasi bencana. Selengkapnya berikut laporan Iketut Wiranata. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, kepada RRI mengatakan, memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang diperingati setiap tanggal 26 April, BPBD Kota Palu akan menggelar berbagai kegiatan, di antaranya simulasi penanganan bencana, melibatkan sejumlah komunitas bertempat di lapangan Wali Kota Palu, 25 sampai 26 April 2026. Dengan kegiatan simulasi bencana diharapkan masyarakat Kota Palu semakin tangguh dalam menghadapi bencana. Jadi kegiatan kita ini banyak sekali, ada multi kegiatan. Antara lain kita lakukan simulasi, lomba simulasi antar komunitas di lapangan Wali Kota nanti tanggal 25. Jadi 2 hari kita laksanakan kegiatannya, 25, 26, dan rangkaian-rangkaian kegiatan di sekolah-sekolah. Presli menambahkan, pada puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026, akan dibunyikan sirene Early Warning System atau sirene peringatan dini tsunami yang terdapat di sejumlah kelurahan di wilayah Kota Palu, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Laporan dari RRI Palu, selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Yuni. Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo atas informasi yang disampaikan, dan juga rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Toli-Toli. Di sana ada rekan Seliawati. Rekan Seliawati, selamat sore. Selamat sore rekan Nita. Baik, informasi apa rekan Seli yang bisa dihadirkan dari RRI Toli-Toli? Baik, ini informasi dari RRI Toli-Toli pendengar di Sekoril 4 ya. Informasi dari Toli-Toli terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mulai mengambil langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi dalam beberapa bulan ke depan akibat fenomena El Nino. Alfiansa dari Kabupaten Buol akan melaporkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mulai mengambil langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi dalam beberapa bulan ke depan akibat fenomena El Nino. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Buol guna memperkuat kesiapsiagaan di tingkat lokal. Kepala BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi menyampaikan bahwa koordinasi tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan kekeringan, tetapi juga pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berpotensi meningkat saat musim kering. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat desa menjadi kunci utama dalam menekan risiko bencana. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, kita akan terjadi El Nino yang panjang. Diperkirakan sebenarnya sudah bulan ini, kira-kira 6 bulan ke depan. Olehnya itu saya selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana menghimbau ya kepada seluruh masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan ini, ya kan? Kita perlu jangan membakar hutan, ya lahan di dekat hutan, ya kan? Jangan membuat puntung rokok atau korek api di hutan, ya kan? Jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar ladang atau mengumpul apa semua, ya kan, yang bisa menyebabkan kebakaran. Muhammad Kafi menjelaskan bahwa secara geografis Kabupaten Buol merupakan wilayah pesisir yang memiliki banyak kawasan hutan serta lahan pertanian seperti ladang dan juga kebun. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut rentan terhadap kebakaran terutama ketika praktik pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Ia juga menambahkan bahwa pada musim kemarau potensi kebakaran akan semakin tinggi khususnya jika kekeringan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan bersama agar aktivitas yang berisiko memicu api dapat dihindari. Ya, jadi memang berdasarkan peta ya apalagi wilayah kita terutama wilayah-wilayah pesisir juga itu pada hutan ya kan, terutama ladang, terutama kebun. Nah, semua ini wilayah kita ini semua berbasis pertanian. Berarti membuka ladang, membuka lahan, ya kan? Olehnya itu dengan adanya kekeringan dimohon saya sangat berharap kerjasama kita terutama pemerintah desa dan masyarakat, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama, dan insya Allah kita bersama-sama bertanggung jawab. BPBD Kabupaten Buol menghimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Partisipasi masyarakat termasuk dalam melaporkan potensi kebakaran dan menjaga lingkungan diharapkan mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekeringan dan karhutla di wilayah tersebut. Baik, rekan Anita, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Anda di studio RRI Mamuju. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan Gema Saripati Maju berjaringan Sekorwil 4 edisi 25 April 2026. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti informasi dari Ampana. Rekan Kona Sutianto, selamat sore. Selamat sore rekan Nita Wahyuni. Baik, silakan informasinya di sore hari ini. Terima kasih rekan Nita dari RRI Ampana diinformasikan. Pastikan semua jenis bantuan merata dan tepat sasaran ke KPM, Kepala Desa Pusungi. Optimalkan tugas dan fungsi Kepala Dusun dan RT. Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Zulham Aranya mengaku sudah mengetahui berbagai persoalan terkait penyaluran bantuan selama ini. Karena itu ia berjanji akan mengoptimalkan tugas dan fungsi para kepala dusun dan RT, mengawal langsung setiap proses penyaluran bantuan ke rumah keluarga penerima manfaat KPM. Menurut Kades Pusungi, hal ini perlu untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan ke KPM diterima langsung oleh mereka yang telah ditentukan sebagai penerima manfaat.
Saya sudah pahami polemik yang terjadi di masyarakat Desa Pusungi ini. Jadi ke depan solusinya ketika ada bantuan bibit ataupun pupuk untuk masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan-bantuan tersebut, saya akan manfaatkan RT dan dusun jalan bareng buat pendataan, dan saya akan kawal sampai kepada yang sudah didata oleh RT dan dusun. Persoalan tidak meratanya penyaluran bantuan memang telah lama dikeluhkan masyarakat Pusungi dikarenakan tidak adanya kontrol baik dari pemerintah desa maupun pengurus. Di samping itu minimnya koordinasi instansi terkait dengan pengurus dan pemerintah desa mengakibatkan program pemberdayaan tidak tersalurkan secara merata pada KPM, tutup Zulham. Ibnu Abbas melaporkan. Demikian informasi untuk berita Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana. Kita kembali ke rekan Nita di Mamuju. Nita. Terima kasih atas informasi dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. RRI Kendari ada rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Nita. Baik. Silakan informasi yang dapat disampaikan dari RRI Kendari. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara diwarnai berbagai kegiatan bertajuk Harmoni Sultra 2026. Mengenai hal itu dilaporkan oleh rekan kami Heldiawati Kadir. Rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara diwujudkan dalam bentuk pesta rakyat dikemas dalam Harmoni Sultra 2026 berlangsung di lapangan XMTQ Kendari mulai 24 hingga 27 April 2026. Perayaan digelar meriah namun tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran. Melalui konsep Harmoni Sultra 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan kegiatan tersebut memberikan dampak nyata, salah satunya dengan melibatkan sedikitnya 100 pengusaha UMKM dari seluruh kabupaten kota di daerah ini. Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Badri Munir, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Harmoni Sultra 2026. Dikatakan Harmoni Sultra bukan sekedar pesta rakyat, melainkan etalase ketangguhan ekonomi, kekayaan budaya, dan masa depan generasi muda Sulawesi Tenggara. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi juga hadir sebagai mitra strategis pembangunan daerah Sulawesi Tenggara. Harmoni Sultra bukan sekedar pesta rakyat. Ini adalah etalase ketangguhan ekonomi, kekayaan budaya, dan masa depan generasi muda Sulawesi Tenggara. Apa yang kita saksikan mulai dari zona halal, kemudian produk UMKM yang naik kelas, hingga perpaduan seni budaya adalah bukti bahwa Sulawesi Tenggara memiliki fondasi yang kokoh. Kemdikbudristek ingin menegaskan posisi kami sebagai mitra strategis pembangunan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumanggeruka menegaskan perayaan ulang tahun provinsi bukan sekedar seremoni, melainkan momen berharga mempererat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat dengan fokus utama ditekankan pada aspek produktivitas ekonomi. Pelaksanaan Harmoni Sultra diwarnai berbagai kegiatan antara lain pameran berbagai produk daerah dari 17 kabupaten kota di Sultra, layanan kesehatan gratis, atraksi kedirgantaraan dari unsur TNI, gerakan bersepeda hemat BBM, serta kegiatan festival Pulau Bokori di kawasan perkampungan masyarakat Bajo di Kabupaten Konawe. Demikian untuk informasi Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan operator kami Herman. Di kebersamaan kita kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju. Terima kasih rekan Riko atas informasi yang dapat disampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan nelayan yang dilaporkan tenggelam di Sungai Jenemadinging, Kabupaten Goa, yang akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
Reporter Irsyad melaporkan. Selamat sore rekan Ahyan Irsyada. Selamat sore rekan Nita. Mohon maaf sebelumnya rekan Ahyan Irsyada, informasi apa yang dapat disampaikan di sore hari ini? Untuk informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan keberlangsungan ibadah haji pada tahun ini. Baik, Rekan Nita. silakan dilanjutkan. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kantor wilayah Kementerian Haji Sulawesi Barat menyebut situasi geopolitik global yang saat ini terjadi tidak berdampak terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat Ahmad Barambangi. Ia mengatakan hingga saat ini pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan akibat dinamika geopolitik global. Ia juga menambahkan sejumlah negara bahkan telah mulai memberangkatkan jamaah hajinya ke Arab Saudi. Insya Allah, apa yang terjadi saat ini, terutama geopolitik global yang melanda negara-negara, terutama di Timur Tengah, akan tetapi insya Allah sampai saat ini itu tidak berdampak bagi negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi, selaku tuan rumah penyelenggara haji. Buktinya, sudah ada beberapa negara yang sudah menerbitkan dan mendatangkan jamaah haji dan sudah mendarat di Kota Madinah. Ya, selain itu, Ahmad Barambangi juga mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi juga telah mengantisipasi dinamika global dengan meningkatkan pengamanan selama penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di sejumlah kota utama pelaksanaan ibadah. Dengan kondisi tersebut, kantor wilayah Kementerian Haji Sulawesi Barat berharap para jemaah haji tetap tenang dan fokus dalam menjalankan ibadah. Demikian laporan langsung dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak rekan Ahyan Irsyada atas laporan langsungnya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita beralih ke informasi terakhir di sore hari ini yang akan disampaikan oleh RRI Bau-Bau. Kita telah terhubung dengan rekan Zuda di sana. Selamat sore rekan Zuda. Rekan Zuda, selamat sore. Baik, selamat sore rekan Nita. Baik, silakan informasi yang dapat disampaikan dari RRI Bau-Bau. Baik, pendengar dari RRI Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi mengenai perjuangan Suci Aprianti melawan penyakit kronis kanker darah hingga harus kemo 180 kali di tengah keterbatasan ekonomi. Terkait hal ini, Waudin Nurliani melaporkan. Saya ingin cuma buah hatiku sehat, bisa sembuh lagi seperti semula dan bisa lagi sekolah. Hati orang tua mana yang tak hancur melihat buah hatinya tak berdaya, digerogoti penyakit kronis yang melumpuhkan aktivitasnya sebagai pelajar aktif. Masa kanak-kanak Suci Aprianti, bocah 7 tahun di Kelurahan Tarafu, Kota Bau-Bau hilang lantaran penyakit yang membatasi ruang geraknya. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini terpaksa putus sekolah lantaran digerogoti 2 penyakit kronis sekaligus. Oleh dokter rumah sakit di Bau-Bau, memvonis bocah malang ini penyakit kanker darah atau leukemia dan talasemia. Hasil pemeriksaan dokter, kondisi Suci Aprianti memprihatinkan lantaran limfa dan hatinya bengkak sehingga harus ditindaklanjuti pengobatannya di rumah sakit di Kota Makassar. Zamna Bibi Suci mengatakan ponakannya berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya Handayani 39 tahun, satu-satunya orang tua yang membiayai kehidupan 3 anaknya. Ia bekerja serabutan di rumah makan, bahkan mengojek untuk memenuhi kebutuhan buah hatinya. Kerja apa Bus untuk mengambil kopi? Pertama dia Golden. Habis itu dia kerja di warung makan Pancarasa. Keluar dari situ dia ojek, samping dia cari-cari pekerjaan itu. Lama dia ojek juga lama. Habis itu roti bakpao. Tidak lama, berapa bulan, 5 bulan saja roti bakpao. Dia kerja warung makan sampai sekarang. Tapi karena kendalanya anaknya sakit.
Ibu Suci Handayani tak kuasa membendung air matanya tak kala anaknya kesakitan. Setiap malam anaknya mengeluh sakit pada perut, pinggang, kepala, dan kepanasan. Kepada RRI, Handayani mengaku memiliki kartu BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah, namun tidak ada biaya untuk menanggung hidup selama di Kota Daeng. Sarannya dari dokter, secepatnya ke Makassar, jangan sampai terlambat. Setiap malam ada ini seperti apa yang dia rasakan begitu, yang dialami? Tidak bisa tidur, gelisah, kadang bilang sakit perutnya, bilangnya sakit, kepanasan, perutnya kadang panas. Sejak akhir Februari, Yayasan Posko Berbagi Bau-Bau memboyong Suci dan ibunya di Kota Makassar dan mulai mendampingi pengobatan Suci. Benar saja setelah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit rujukan di Kota Makassar, Suci dinyatakan positif menderita kanker darah atau leukemia. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau Melani mengaku terpukul saat mendengar penjelasan dokter mengenai hasil pemeriksaan BMP atau pemeriksaan sumsum tulang belakang Suci. Akibat penyakit tersebut, Suci yang masih duduk di bangku kelas 1 SD itu harus menjalani kemoterapi sebanyak 180 kali. Proses pengobatan itu dijalankan setiap minggu dan diperkirakan berlangsung hingga lebih dari 2 tahun. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, karena kasihan mereka ini sangat-sangat prihatin. Diterlantarkan sama bapaknya 4 tahun dalam kondisi sakit. Ibu harus berjuang dan pada saat Suci sakit ini betul-betul dia tidak kerja. Dia sempat bilang, ibu jual motor saya, tapi saya bilang jangan. Selama masih bisa kita hadapi di depan ini, hadapi dulu. Insya Allah banyak orang baik kok. Saya bilang begitu. Suci merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dan dibesarkan oleh sang ibu seorang diri yang bekerja sebagai tukang ojek. Kondisi ekonomi keluarga membuat biaya pengobatan menjadi beban berat, terlebih Suci harus bolak-balik Bau-Bau Makassar untuk menjalani terapi. Saat ini Suci menjalani rawat jalan, setiap 5 hari sekali ia harus datang ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Selama proses pengobatan, Suci dan ibunya tinggal sementara di sebuah rumah kos-kosan di Makassar. Untuk kebutuhan makan dan biaya harian, mereka mengandalkan bantuan para dermawan. Melani menjelaskan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pengobatan Suci dapat terus berjalan hingga tuntas. Di Makassar, dia pas tiba pemeriksaan, terus dia jalani biopsi sumsum tulang belakang dan hasilnya dia positif leukemia. Kenapa dia bengkak? Empedu faktor dari leukemianya itu. Protokol kemonya 180 tiap 5 hari. Itu pun kalau kondisinya bagus. Dia waktu akan lama kalau kondisinya jelek. Kini di usia yang masih sangat belia, Suci harus berjuang melawan penyakit mematikan. Dari reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Nita di Pro 1 Mamuju. Silakan Nita. Ya, terima kasih rekan Zuda atas informasi yang dapat disampaikan melalui RRI Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4. Demikian pendengar Gema Saripati Maju Berjaringan Sekorwil 4 edisi 25 April 2026 yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni bersama dengan tim operator Nurul Wahida mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.